Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanif Fotohiri, jurusan Hukum Tata Negara semester 6B dengan NIM 122303052. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen Pemerintahan Bapak Lutfi Farurizal SSC MH. Di sini saya akan menyampaikan analisis terkait dasar-dasar manajemen pemerintahan. Baik, salah satu akses transportasi umum yang digunakan di daerah Jakarta yakni adalah Transjakarta. Dengan menggunakan transportasi umum tersebut, masyarakat dapat mudah berpergian kemanapun dengan rute yang ditentukan, sehingga minimnya terjadi kemacetan yang disebabkan oleh kendaraan pribadi dan tidak pula membutuhkan biaya yang mahal untuk mengakses tersebut. Dalam angkutan umum, ada dua bagian yang harus dipisahkan dengan cara penanganan yang berbeda. Yang pertama, yakni ada angkutan umum terpilih, khususnya yang menyangkut kepentingan orang tertentu, yaitu mereka yang mampu membayar. Dan yang kedua adalah angkutan umum publik. Angkutan umum terpilih jarang membawa masalah sosial yang besar. Sebab apa? Sebab menyangkut jenis angkutan yang hanya bisa dinikmati atau yang khusus disediakan untuk atau bagi masyarakat-masyarakat mampu, misalnya dalam perihal tax atau tax. Nah, menyinggung juga terkait bagaimana kenaikan tarif pada jenis angkutan umum terpilih belum pernah membawa masalah yang besar, misalnya dengan didemo oleh beberapa masyarakat yang mana mereka merasa bahwa keberatan dengan tarif tersebut. Penanganan angkutan publik ini yang masal dengan tarif yang wajar dan terjangkau hingga lapisan terendah harus dilakukan secara hati-hati ataupun berskala. Nah, angkutan jenis ini masuk dalam kategori penggerak kegiatan di masyarakat banyak dalam menjalankan roda kehidupan ataupun menjalankan aktivitas sehari-hari, sebab mampu mengangkut ataupun mampu menampung orang banyak dalam waktu singkat bila dibandingkan dengan kendaraan pribadi. Nah, baru-baru ini terjadi penolakan bus Transjakarta di daerah kota wisata. Nah, dilansir dari kompas.com, pasalnya pengelolaan perumahan kota wisata masih belum mengeluarkan surat dukungan sesuai dengan permintaan PT Transportasi Jakarta yang mana nanti akan menjadi operator Trans Jabodetabek. Menanggapi hal ini, pengamat transportasi Joko Setiojowarno menyebutkan bahwa meskipun selama ini kawasan perumahan kota wisata sudah dilayani oleh JR Connection, seharusnya keberadaan Trans Jabodetabek ini ataupun bus Transjakarta ataupun kendaraan-kendaraan umum Transjakarta lainnya tidak ditolak ataupun jangan ditolak. Mengapa? Sebab keberadaan Trans Jabodetabek ini akan dapat memberikan kemudahan bagi warga yang bekerja di kawasan ataupun di lingkungan kota wisata. Apalagi pengoperasian bus Trans Jabodetabek mendapat bantuan subsidi operasional APBD Provinsi DKI Jakarta. Nah, kemudian berdasarkan pengelolaan surat tanggapan kota wisata pada PT Transportasi Jakarta tertanggal 24 Maret 2025, pengelola kota wisata memberikan apresiasi atas rencana pembukaan ataupun dibukanya layanan rute kota wisata tersebut. Nah, pengelola kota wisata mengaku masih menemui kendala di lapangan terkait bagaimana rencana pembukaan rute yang akan memasuki wilayah kelolanya, di mana perlu ataupun butuh kajian lebih lanjut dengan seluruh elemen-elemen masyarakat yang berada di kota wisata tersebut sebagai ekosistem pemangku kepentingan yang ada di wilayahnya.
Nah, dengan kondisi ini, pengelolaan kota wisata belum dapat mengeluarkan surat dukungan sesuai dengan permintaan PT Transportasi Jakarta. Nah, adapun alasan dari penolakan tersebut ialah pengelola juga menyebutkan bahwa perlunya kajian lanjut dan diskusi mendalam terkait bagaimana seluruh pemangku kepentingan di kawasan tersebut agar tidak mengganggu ekosistem yang sudah berjalan. Karena jika menjalankan bus Transjakarta di daerah tersebut membutuhkan wilayah-wilayah yang rute-rutenya tuh tetap untuk tidak mengganggu kegiatan-kegiatannya. Oleh karena itu, hingga ini belum bisa mengeluarkan surat dukungan seperti apa yang diminta oleh PT Transjakarta yang seperti saya sebutkan tadi. Nah, kemudian meski belum memberikan persetujuan, pihak pengelola telah menegaskan bahwa mereka tetap terbuka untuk berdiskusi bersama tim teknis dari PT Transjakarta. Mereka juga menyampaikan kesiapan untuk mengeksplor kemungkinan rute-rute apa saja yang dapat meningkatkan aksesibilitas namun tidak berdampak negatif terhadap kawasan yang dikelola. Intinya masih belum ada alasan yang sangat rasional terkait bagaimana hal itu ditolak. Yang pasti hal itu ditolak karena masih belum ada surat yang sesuai, kemudian ada belum adanya diskusi terkait hal tersebut. Nah, di sini saya akan memberikan analisis SWOT. Yang pertama, strength, kekuatan dari perspektif pengguna transportasi pribadi. Nah, fleksibilitas waktu dan rute. Kendaraan pribadi memberikan keluasan dalam menentukan waktu keberangkatan dan jalur perjalanan tanpa bergantung pada jadwal atau trayektor tertentu. Kedua, ada tingkat kenyamanan dan yang lebih tinggi. Penggunaan kendaraan pribadi menawarkan kenyamanan fisik dan psikologis yang lebih besar, khususnya dalam menghindari kepadatan penumpang dan suasana-suasana yang kurang kondusif di transportasi umum. Kemudian yang ketiga yaitu ada privasi dan keamanan pribadi. Keamanan pribadi memberikan ruang privat dan mengurangi risiko kejahatan di jalanan seperti adanya pencopetan ataupun pelecehan. Kemudian yang keempat, kecepatan pada rute-rute tertentu. Dalam beberapa kondisi, kendaraan pribadi dapat menempuh perjalanan lebih cepat, khususnya di wilayah-wilayah dengan infrastruktur jalan yang baik dan tingkat kemacetan yang rendah. Kemudian yang kedua yaitu weakness, kelemahan dari penolakan terhadap transportasi umum. Yang pertama itu ada beban finansial lebih tinggi. Nah, penggunaan kendaraan pribadi itu memerlukan biaya yang operasional dan perawatan yang lebih relatif besar, termasuk biaya servis berkala seperti biaya servis akumulasi, biaya asuransi, dan kemudian biaya pajak, dan ada beberapa biaya-biaya yang bisa dikeluarkan. Kemudian kontribusi terhadap kemacetan dan polusi. Logikanya, semakin banyak kendaraan pribadi yang digunakan, maka semakin tinggi pula tingkat kemacetan lalu lintas dan emisi gas buang yang mencemari lingkungan. Yang ketiga ada ketergantungan terhadap sumber daya energi fosil. Penggunaan kendaraan pribadi ini memperkuat ketergantungan terhadap bahan bakar fosil yang bersifat tidak terbarukan. Dan yang keempat ada ketimpangan sosial dalam akses transportasi. Sikap menolak transportasi umum berpotensi menciptakan ketimpangan akses mobilitas, khususnya bagi kelompok-kelompok masyarakat yang tidak memiliki sarana transportasi pribadi. Kemudian analisis terkait opportunities, peluang untuk mengurangi penolakan terhadap transportasi umum. Nah, dalam hal ini yang pertama, peningkatan kualitas dan layanan transportasi umum. Modernisasi armada, peningkatan kenyamanan, ketepatan waktu, serta integrasi antar moda dapat meningkatkan kepercayaan dan minat masyarakat
untuk menggunakan transportasi umum. Kedua, kampanye edukasi publik. Dalam hal ini, sosialisasi perlu bahkan sangat dibutuhkan untuk mengenai manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan dari penggunaan transportasi umum dapat membentuk opini publik yang lebih positif. Nah, yang ketiga, adanya pemanfaatan teknologi secara digital. Pengembangan aplikasi pemesanan tiket seperti sistem pelacakan armada ataupun metode pembayaran digital dapat meningkatkan kemudahan dan efisiensi penggunaan transportasi umum. Keempat, adanya kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi. Nah, dalam hal ini tentunya penerapan kebijakan seperti sistem ganjil genap, kemudian adanya tarif parkir progresif, serta pengenaan pajak emisi dapat mendorong peralihan ke transportasi publik. Kemudian terakhir ada threats atau ancaman akibat penolakan terhadap transportasi umum. Yang pertama yaitu adanya peningkatan degradasi lingkungan. Nah, ketergantungan pada kendaraan pribadi meningkatkan emisi gas rumah kaca dan mempercepat kerusakan lingkungan hidup. Yang kedua yaitu adanya keterbatasan kapasitas infrastruktur jalan. Volume kendaraan pribadi yang tinggi dapat mempercepat keausan jalan dan membebani anggaran pemeliharaan infrastruktur. Kemudian yang ketiga adanya ketimpangan akses mobilitas antara kelompok sosial. Masyarakat dengan keterbatasan ekonomi itu akan semakin terpinggirkan atau tersisihkan apabila sistem transportasi umum tidak dikembangkan secara optimal, kemudian dengan operasionalnya pula. Dan yang keempat itu adanya kegagalan penerapan transportasi berkelanjutan. Nah, dalam hal ini penolakan transportasi umum dapat menghambat tercapainya target pembangunan berkelanjutan di sektor transportasi baik dari aspek ekonomi, sosial maupun lingkungan. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.